Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PASIS, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9. Ya, materinya tentang tugas dan tanggung jawab perawatan permesinan kapal. Ya. Nah, tanggung jawab manajemen darat. Nah, ini manajemen darat maksudnya adalah manajer armadanya. Jadi tanggung jawab perawatan perbaikan mesin kapal ya secara fungsi itu berada di pundak manajer armada. Nah, manajer armada ini memastikan kapal itu senantiasa layak laut, ya, diawaki oleh kru yang kompeten dan memiliki sertifikat lengkap dan selalu siap beroperasi. Nah, untuk itu manajer armada ini itu biasanya menjelaskan strateginya, merencanakan anggaran belanja yang realistis dan bekerja sesama secara erat dengan manajemen kapal atau nakoda atau KKM untuk menyelaraskan visi dan misi antara perusahaan dan operasional di lapangan. Nah, tujuan umum sistem perawatan itu apa? Sudah jelas perawatan dan perbaikan kapal dirancang untuk mencapai beberapa tujuan yang fundamental. Pertama, untuk memperoleh pengoperasian kapal secara teratur ya, dan menempatkan keselamatan awak kapal, muatan, dan peralatan sebagai prioritas utama. Kedua, mengidentifikasi dan fokus pada jenis pekerjaan yang paling mahal, sehingga sistem perawatan dapat dikembangkan untuk menghemat biaya dan pengurangan waktu perbaikan. Nah, ketiga, untuk menjamin kesinambungan pekerjaan perawatan secara terus-menerus, sehingga seluruh tim kamar mesin mengetahui riwayat dan status setiap mesinnya. Terakhir, untuk mendapatkan umpan balik yang akurat bagi kantor pusat, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perancangan kapal untuk masa depan. Nah, tujuan khusus dari sistem perawatan. Secara spesifik, perawatan itu bertujuan mengantisipasi dan minimalisasi terjadinya potensi kerusakan yang lebih besar yang melalui sebuah sistem yang terencana itu diantisipasi. Nah, ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi layak laut kapal juga, agar kapal itu mampu berlayar dalam segala macam cuaca. Nah, perawatan yang baik juga memudahkan kontrol suku cadang melalui administrasi yang rapi, meringankan beban, serta cari suatu pekerjaan, serta memastikan anggaran biaya yang telah disediakan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan kalau bisa dihematkan ya untuk kepentingan kantor. Nah, pada akhirnya semua ini tujuan utamanya, komitmennya adalah bisnis dengan mencarter kapal itu bisa terikat dengan baik, dengan memastikan kapal itu dapat beroperasi dengan baik dan andal, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin mencarter itu tertarik sekali untuk membuat suatu perjanjian pemakaian kapal dengan kapal kita. Nah, tapi jika perawatan itu diabaikan, ya, kerusakan mendadak yang tidak terkontrol, nah itu bisa terjadi dan dapat menyebabkan insiden katastrofik seperti tabrakan atau bahkan tenggelamnya kapal, yang berarti merugikan atau membuat kapal itu jadi total loss. Nah, perawatan yang tidak tepat pada proses engkol atau baling-baling, nah itu bisa menyebabkan getaran mesin yang tepat. Jadi perawatan itu harus tepat pada tujuannya, ya, sehingga komponen-komponen mesin itu bisa terawat dengan baik. Nah, lebih jauh lagi, kapal bisa mengalami waktu pengangguran, bisa mengantisipasi ya waktu pengangguran atau delay yang tidak direncanakan akibat kerusakan. Dan jika tersedia suku cadang yang berujung pada pembengkakan biaya overhead, konsekuensi lain yang termasuk ya penolakan rekomendasi pelayaran dari Biro Klasifikasi. Itu konsekuensinya.
kalau kapal kita tidak fit, itu biro klasifikasi tidak akan memberikan izin layar, ya, sehingga kita dikenakan premi asuransi yang lebih tinggi kalau berkait dengan asuransi, ya, karena performa kapal kita buruk. Nah, di dalam istilah perawatan di atas kapal, di kapal, ada istilah yang sangat-sangat dominan dengan kata-kata mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Prinsip utamanya di dalam perawatan modern itu adalah mencegah, melakukan pencegahan. Ya, ada itu adalah sebuah tujuan, ya, atau kegiatan terencana guna merawat permesinan agar kondisinya selalu terkontrol dan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih berat. Nah, contohnya dari filosofi ini ada pelaksanaan perbaikan dok tahunan maksudnya, secara tepat waktu. Salah satu daripada antisipasinya. Itu kita melakukan perawatan berdasarkan jam kerja atau running hours. Meskipun masih berfungsi normal. Selalu mengacu kepada buku petunjuk, instruction book, ya, untuk menjaga semua komponen sesuai standar pabrik yang dipakai di perbaikan kapal. Nah, jadi faktor mendorong untuk perawatan, faktor pendorongnya untuk perawatan. Ada beberapa faktor yang mendasar yang harus dilakukan perawatan dan perbaikan secara serius. Pertama sekali itu adalah kewajiban pemilik kapal untuk menjaga armadanya agar tetap dalam kondisi prima dan layak laut. Mengingat kapal itu adalah aset perusahaan yang bernilai investasi tinggi. Nah, faktor lainnya adalah kondisi teknis mesin itu sendiri. Sistem perawatan yang sedang berjalan, ya, yang kita terapkan, serta kualitas dari sumber daya manusianya yang bekerja di kapal kita, yang menangani segala macam kerusakan itu. Selain itu, pertimbangan anggaran dan target dari operasional efektif commission day-nya per tahun. Nah, itu juga pendorong utama ya untuk menjalankan sistem perawatan yang seefisien mungkin. Nah, struktur organisasi universal di kapal. Organisasi di atas kapal itu memiliki struktur yang bersifat universal, yang selalu sama di seluruh dunia. Strukturnya sangat berbeda dengan organisasi di darat, disebabkan ini bersifat profesional, di mana setiap individu itu memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing yang jelas, yang harus siap menerima delegasi atau wewenang dalam kondisi tertentu. Nah, sebagai contoh, ya, seorang masinis 3 secara otomatis dapat mewakili KKM jika perwira senior lainnya tidak berada di tempat. Nah, struktur yang paling unik ini memastikan operasional kapal dapat berjalan terus selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa henti. Nah, bagian-bagian dari organisasi kapal itu jelas terlihat di sini. Ada engine departemen, ada deck departemen, dan steward departemen. Nah, itu kalau engine membawahi masinis secara keseluruhan, kalau deck itu kapten membawahi semua poin 1 sampai bosun dan lain-lainnya, serta steward departemen itu membawahi juru masak, koki, atau tukang cuci dan lain-lainnya. Nah, peran dan tanggung jawab nakoda di sini jelas. Nakoda itu adalah pemimpin tertinggi yang mewakili perusahaan di atas kapal atau mewakili negara kalau dia berada di luar negeri. Nah, nakoda itu memegang tanggung jawab penuh atas segala keselamatan kapal, muatannya, peralatannya, dan seluruh awak kapal. Nah, nakoda memastikan kapal itu selalu atau senantiasa layak laut dan seluruh operasinya tunduk pada peraturan perusahaan serta pemerintah. Nah, di dalam ketentuan, nakoda adalah wakil dari perusahaan, wakil dari pemerintah. Nah, dalam hubungannya dengan Departemen Mesin, nakoda wajib menjaga hubungan kerja yang erat dan baik dengan kepala kamar mesin,
yang bekerja sama dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan dan perbaikan mesin demi kepentingan perusahaan. Nah, peran dan tanggung jawab KKM, kamar mesin, kepala kamar mesin. Sebagai kepala departemen mesin, kepala kamar mesin, KKM bertanggung jawab kepada nakoda yang berusaha dan perusahaan ya atas keamanan, ketepatgunaan, dan keekonomisan seluruh pekerjaan perawatan dan perbaikan. Nah, KKM juga menyelenggarakan seluruh kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan mesin, serta membuat rencana kerja dan memastikan ketersediaan suku cadang, ya, serta mengelola administrasi dan pelaporan bulanan. Ya. Ia juga wajib melakukan inspeksi rutin untuk memastikan semua permesinan dioperasikan dengan benar dan aman oleh seluruh personel, stafnya di kamar mesin. Nah, peran dan tanggung jawab kepala kamar mesin juga dia harus berada di engine control room. Nah, seperti contoh sekarang kita lihat, ini engine control kapal tanker Afrak ya dengan DWT-nya 90.000. Nah, foto seorang KKM yang sedang berada di engine room mengawasi panel kontrolnya. Nah, lapisan tanggung jawab profesional KKM kepada bawahan segala macam. Ya, secara struktur KKM bertanggung jawab kepada nakoda. Namun, secara proporsional tanggung jawabnya jauh lebih luas, ya, dan berlapis. Nah, seorang KKM juga harus memastikan operasional mesinnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh berbagai pihak eksternal, termasuk pemilik kapal atau owner. Nah, buku petunjuk pabrik atau maker, badan klasifikasi, ya, seperti peraturan pemerintah, ya, bendera negara, ya, hingga konversi internasional dan mematuhi semua ketentuan SOLAS dan IMO. Ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi, standar profesional yang harus dipenuhi. Nah, dalam aliran atau infografis yang menunjukkan KKM di tengah, ya, dengan panah di tengah panah yang menghubungkannya dengan ke berbagai entitas seperti IMO, SOLAS, klasifikasi owner dan lain-lain. Nah, ini dia, ya, kita lihat United Nation, IMO, SOLAS, FLAG. Nah, ini dia ininya, ya. Nah, peran dan tanggung jawab masinis 2. Di sini masinis 2 atau second engineer bertanggung jawab penuh kepada KKM yang bertindak sebagai kepala kerja harian di departemen. Ia bertugas memberikan perintah kerja harian kepada masinis lainnya yang ahli listrik, serta merencanakan pekerjaan berdasarkan instruction book dan sistem perawatan terencana atau PMS. Tanggung jawab utamanya adalah perawatan dan perbaikan mesin induk dan mesin-mesin penting lainnya. Selain itu, masinis 2 seringkali merangkap jabatan sebagai perwira keselamatan atau safety officer di kamar mesin. Nah, peran dan tanggung jawab masinis 3 dan masinis 4. Masinis 3 bertanggung jawab atas perawatan mesin diesel atau diesel generator, ya, kompresor udara, serta semua pesawat bantu yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan minyak lumas. Sedangkan masinis 4 memiliki tanggung jawab utama pada perawatan ketel uap dan semua pesawat bantu yang digerakkan dengan steam uap. Nah, keduanya melaksanakan tugas yang secara bergilir sesuai jadwal yang memimpin pelaksanaan pekerjaan perawatan terencana bersama kru harian serta kapal, ya, selama di pelabuhan. Nah, pentingnya tim kerja yang solid. Tim kerja yang solid itu perlu ditegakkan, ya, secara baik, ya, adalah elemen krusial dalam kesuksesan perawatan di atas kapal. Tim yang solid itu adalah suatu peralatan yang siap dan terorganisir untuk melaksanakan program kerja dari sistem perawatan terencana. Mengingat banyaknya jumlah permesinan dan peralatan kerja
sama tim yang baik sangat diperlukan, ya, guna melakukan persiapan atau menganalisa serta pembagian tugas yang efisien dan saling membantu, ya, agar mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga semua mesin selalu dalam kondisi siap pakai, layak laut. Nah, akibat tim kerja yang buruk itu, ya, bila tidak terbentuk tim kerja yang baik, berbagai kerugian akan muncul. Program kerja yang sudah direncanakan tidak akan tercapai dan banyak pekerjaan jadi tumpang tindih atau tidak terselesaikan. Tim akan menghadapi banyak kesulitan yang memperlambat penyelesaian pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan pun akan menjadi kurang memuaskan. Lebih parahnya lagi akan timbul suasana kerja individualistis di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama yang pada akhirnya merusak budaya keselamatan serta efisiensi. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari perawatan tadi. Tanggung jawab perawatan permesinan kapal merupakan sebuah rantai yang terstruktur, mulai dari manajemen puncak di darat, ya, hingga setiap anggota kru di atas kapal. Setiap posisi memiliki peran yang spesifik dan vital. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung kepada keahlian individu, tapi juga lebih penting, ya, pada kemampuan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid dan peduli. Nah, profesionalisme itu diukur bukan hanya dari ijazah pelaut saja, tetapi dari implementasi teori dan bobot pengambilan keputusan. Itu yang harus tepat, adalah kunci untuk menjaga kapal tetap layak laut, ya, dan efisien. Saya rasa sampai di sini materi kita.